Baik, nama saya Sudarman, nomor mahasiswa saya 22109-107, asal saya dari SMA 3 Bantul, lalu alamat rumah saya Blimbing Giri Sekar, Panggang, Gunung Kidul. Kemudian saat ini PPG saya di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini saya siap mengadakan video pembelajaran dan siap untuk ikut ujian kinerja PPG. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Semoga hari ini selalu sehat meskipun situasi masih pandemi. Ya, kita tetap sehat dan tetap semangat. Ya. Kemudian yang perlu kita sadari juga, tolong jaga kesehatan. Amin. Amin. Syukurlah. Kemarin kita sudah membicarakan tentang apa itu umat. Ya, apa itu umat? Kemudian hari ini kita akan lanjut pada pelajaran tentang gereja yang bersifat terbuka. Ya. Artinya di sini adalah apa? Gereja, kita sebagai anggota gereja, kita harus siap bagaimana kehadiran kita itu diterima bagi orang lain, bagaimana kita bisa menerima orang lain. Kemudian terjadi kerjasama sehingga hidup kita itu bisa berguna, menjadi berkah bagi semua orang. Setuju? Setuju. Oke, baiklah. Hari ini siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Oke, Alina, silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami dari malam tadi hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran pendidikan agama Katolik ini. Semoga Kau berkati kami selalu, agar pembelajaran yang kami terima pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi cegahlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Alina atas doanya. Semoga hari ini pelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sungguh kita menghayati sebagai pribadi-pribadi gereja yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya tadi dari Alina. Sebagaimana sudah saya katakan tadi, bahwa kita hari ini akan membicarakan tentang bagaimana keterbukaan gereja itu. Keterbukaan gereja itu, untuk sampai dalam masalah itu kita harus sampai belajar dulu tentang sejarah gereja atau bentuk-bentuk gereja. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Karena dari perkembangannya antara gereja yang dulu dengan yang sekarang, gereja itu mengalami yang namanya dinamika, ya, dinamika. Maka di sini, ya, kalau boleh saya tahu, Bapak tahu ya, apa sih artinya terbuka itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Tidak tertutup artinya mau terbuka untuk bersaudaraan dengan semua orang, Pak. Oke, bagus Dera. Ya. Lalu, kalau Dera mengatakan seperti itu, apakah dengan demikian gereja pernah bersikap tertutup? Oke, terima kasih Dera. Kalau Dera tadi mengatakan kalian agak bingung bagaimana gereja itu sebenarnya juga pernah tertutup. Maka
Tolong coba perhatikan gambar ini. Dan ini akan saya share di tempat KPU masing-masing. Ya, silakan kalian perhatikan baik-baik dan kemudian diskusikan. Silakan bentuk kelompok. Gambar gereja ya? Iya. Apa sih maknanya gereja itu? Kalau menurutku gereja itu untuk tempat beribadah. Kalau menurut kalian apa? Menurutmu apa? Iya. Kalau dari menurutku sendiri sih gereja itu tempat beribadah dan tempat orang yang percaya pada Yesus sih. Gitu aja. Itu gereja berdasarkan pemahamannya itu gereja apa aja sih ini? Ini yang individu gitu nggak sih, yang khusus terus sama yang Oh, institusional. Nah. Oh, berarti yang ini gereja yang persekutuan umat. Ya. Persekutuan umat itu berarti kayak misa pada umumnya atau gimana ya? kayaknya enggak deh, ya nggak sih? Tapi dari cara dia beribadah tuh kayak gereja misa pada umumnya gitu loh, maksudnya apakah sama yang institusional atau beda gitu? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Aku sih kurang tahu sih. Jujur. Loh, kayaknya tuh memang beda sih, tapi institusional sama persekutuan umat sendiri. Kayak lebih sedikit nggak sih yang itu? Dari model bangunannya juga kayaknya beda sih. Tapi pemahamannya itu berarti tentang apa sebenarnya gereja yang sama tapi perbedaan. Oke, terima kasih. Setelah kalian berdiskusi dalam kelompok, ya, saya ingin ya apa hasil diskusi di antara kalian tadi dipresentasikan atau dijawab. Dalam hal ini apa? Bapak ingin membagikan pertanyaan seperti tadi, lalu di antara kalian silahkan nanti menunjuk tangan dan berdiri seandainya akan menjawab. Lalu di sini ya, misalnya setelah kalian perhatikan gambar itu baik-baik, ya, perhatikan dengan baik-baik. Ternyata di Indonesia itu ada dua model, ya, model hierarki piramidal dan model persekutuan umat. Ya. Coba perhatikan di sini. Lalu tolong bandingkan. Lalu kira-kira apa komentar kalian tentang kedua gambar itu? Saya Pak, Ya, silakan. di model gereja yang institusional itu umat berada di bawah para romo. Terus kalau yang di gereja yang persekutuan umat itu semua umat Katolik mengelilingi Kristus, Pak. Oke, bagus. Kalau para imam di atas para awam berarti Saya Pak. oke, silakan. Umat itu di bawah para imam Pak. Bagus. Lalu apa artinya itu? Saya Pak, Oke, silakan. para imamlah yang menjadi pimpinan umat, Pak. Oke, tepat. Inilah yang sering dikatakan sebagai gereja piramidal, itu gereja yang imam sentris. Semua terpusat kepada imam atau romo. Lalu umat di sini hanya menurut apa perintah dan apa yang dikatakan oleh romo. Gereja ini ya, yang imam sentris ini itu terjadi ya sebelum Konsili Vatikan kedua, ya, sebelum Konsili Vatikan kedua. Namun dalam perkembangannya tadi seperti yang dikatakan oleh Hana tadi, bahwa gereja dari gereja yang imam sentris menuju gereja yang komunal atau gereja sebagai persekutuan umat. Maka di sini kita nanti akan berbicara ya, bagaimana sebagai gereja persekutuan itu ternyata ada keterbukaan di sana. Ya, dalam bahasa Italia itu dikatakan argumento.
yakni pembaharuan yang mendorong umat untuk terlibat dan bekerja sama dengan imam. Maka ya, untuk itu ya, bagaimana kelanjutan dari itu silakan nanti kita diskusi ya, yang diambil dari gereja dokumen gereja Agentes artikel 10 dan juga dari Injil Kisah Para Rasul. Silakan kalian kembali berkelompok kemudian membentuk diskusi. Silakan. Oke, setelah kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing, ini ada tugas yang perlu kalian diskusikan berdasarkan dokumen gereja dan Kisah Para Rasul yang sudah kami berikan itu. Intinya adalah apa? Pertama, ya, apa sih tugas kita itu sebagai gereja berdasarkan dokumen gereja tersebut? Tolong itu dipikirkan dan itu diskusikan. Lalu kemudian yang kedua di situ setelah kita mengerti tugas, ya, lalu apa sih pesan dokumen ya gereja tersebut bagi gereja sekarang ini? Hanya ada dua. Silakan kalian diskusikan dengan baik. Jadi di kerjaan kali ini kan kita bahas tentang gereja perdana. Mungkin kalau kalian masih ada yang bingung sebenarnya tentang gereja perdana itu, mungkin Sebenarnya gimana sih cara hidupnya umat gereja perdana tuh? Cara hidup jemaat perdana itu membagikan hartanya kepada orang miskin dan yang membutuhkan, berkumpul dan berdoa bersama setiap pada ajaran para rasul. kamu ada yang mau tanya? Kalau menurut kalian impact gereja perdana ke gereja sekarang apa ya? Kalau menurutku sendiri itu lebih ke ritualnya, ritual yang dijalankan umat gereja perdana itu mungkin beberapa masih ke bawah sampai ke gereja kita sekarang. Contohnya orang-orang yang dibaptis dan merelakan diri untuk ikut Yesus itu mungkin salah satu bagian dari cara hidup orang gereja perdana dulu yang masih kita pakai sampai sekarang. Kayak membagi-bagikan atau makan-makan bersama itu kan sampai sekarang kan kita masih kayak gitu kan. Mungkin kamu ada yang mau Aku mau tanya dong, kalau untuk umat gereja perdana itu dijelasin di kitab mana sih? Jadi kalau yang aku dapat itu di Kisah Para Rasul bab 4 ayat berapa? 32 sampai 37. Oh, 32 sampai 37. Jadi kalau Makasih. sama Kita bisa bersama tadi dokumen gereja ini. Sekarang coba kita pikirkan sih apa itu tugas gereja. Menurut kalian apa kira-kira? Kerjasama, Kerjasama. membangun kerjasama dengan semua pihak. Oh ya, terus? Kalau aku sih dialog, karena bekerja sama dengan semua agama. Kalau aku persaudaraan, karena kita harus menjaga persaudaraan antar agama, ras, golongan, dan suku. Nah, Seperti diajarkan Tuhan Yesus tentang mengasihi. nah jadi tadi ada tiga ya. Di antaranya ada kerjasama, persaudaraan, dialog sama dialog. Dari situ berarti kita dapat mengamalkan nilainya itu ke kehidupan kesehari-hari lah gitu. Terus setelah itu menurut saya itu sih tugas gereja kalau menurut saya sendiri. Kalian ada yang bertanya sama gitu? Itu Pak. Terima kasih kalian sudah melakukan diskusi kembali untuk membahas tentang dokumen gereja, ya, dokumen gereja dan Injil kaitannya dengan Kisah Para Rasul. Untuk apa? Untuk menjawab bagaimana keberadaan kita sebagai gereja ini, ya, terhadap sesama, terhadap masyarakat dan juga terhadap negara. Maka saya ingin mendengarkan. Setelah kalian berdiskusi, nanti di antara kalian perwakilan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lakukan. Ya. Lalu ya, yang di sini perlukan berdasarkan dokumen gereja tersebut, ya, dari dokumen gereja tersebut, kira-kira apa yang menjadi tugas gereja? Ayo siapa? Dari kelompok mana? Ayo. Saya Pak, Ya. kita diutus untuk menyalurkan kasih melalui perbuatan baik kita untuk orang, Pak. Oke, terima kasih. Jawaban bagus. Lalu apa pesan gereja untuk dewasa ini? Ayo siapa? Kelompok mana? Oke, silakan.
Sama seperti teladan Yesus Pak, yakni mewartakan kerajaan Allah dengan perbuatan baik kita untuk semua orang agar keselamatan juga dirasakan oleh mereka. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus. Lalu setelah kita mendapatkan jawaban-jawaban bagus, tentu kita itu ada teladan. Lalu pertanyaan saya adalah, teladan apa yang dapat kita petik dalam gaya hidup jemaat perdana itu? Ayo siapa yang jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk hidup seturut kehendak Tuhan dalam persaudaraan. Oke, terus ya. Solidaritas dan peduli sesama, Pak. Wah, oke, terus. Pak, Ya. sikap rela berkorban dan saling membantu, Pak. Oke, ya. Pak. Ya. Intinya kita diajari untuk peduli dan menjadi dermawan pada sesama Pak. Oke. Wah, diskusi kalian ternyata bagus. Sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, semuanya itu benar. Sekarang kita juga ya, setelah kita mengetahui tentang tugas-tugas kita, ternyata dalam hal membangun dialog, ya, tugas salah satu tugas kita itu adalah bekerja sama dan membangun dialog. Ternyata Bapak kita, Bapak Paus Fransiskus itu sudah pernah melakukan semacam dialog. Ya. Maka untuk itu saya akan membagikan bacaan tentang pertemuan Paus Fransiskus itu melalui HP kalian. Silakan cermati baik-baik, nggak usah diskusi dari hari ini. Cermati, baca, lalu nanti ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Silakan baca dengan baik. Nanti akan segera saya kirim. Cukupkan ya untuk membaca. Saya yakin kalian sudah membaca dengan baik, sudah mencermatinya. Lalu dari bacaan itu Bapak ingin bertanya, ya, kira-kira dalam acara apa pertemuan itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Audiensi dan dialog dengan Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus, Vatikan Roma dari berbagai organisasi, gerakan dan kelompok di dunia tanggal 19 Mei 2013, Pak. Oke, bagus sekali jawabanmu. Kalau kita tahu ya bahwa ada pertemuan di sana, lalu yang ingin Bapak tanyakan, kira-kira bagaimana pandangan Paus, ya, Paus Fransiskus tentang gereja Katolik itu? Oke, silakan. Bahwa seluruh hidup orang Katolik itu dalam situasi apapun dan kapanpun harus berpusat pada Yesus Kristus, Pak. Oke, bagus. Ya. Lalu yang juga kami kira-kira apa pesan, ya, Paus agar kita bisa hidup membantu sesama, lebih-lebih orang kecil yang membutuhkan. Ayo, silakan. Oke, ya. Kita tidak boleh egois. Gereja harus keluar dari dirinya untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan dan terlibat, Pak. Oke, benar. Lalu ternyata di sini Bapak Paus kita juga berpesan bagaimana cara mewartakan iman kita. Apa pesan Paus soal itu? Ayo siapa jawab? Saya Pak. Oke. Untuk mewartakan iman, Paus Fransiskus berpesan bahwa kita membutuhkan dua keutamaan, yakni keberanian dan kesabaran Pak. Oke. Terima kasih. Jawabannya hebat. Semuanya hebat, ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas jawaban-jawaban kalian yang sungguh baik dan sungguh mendalami dari arti dan tugas kita sebagai gereja untuk saat ini. Ya. Maka untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya, yang penting kita harus tahu, ya, kita bersama-sama ingin apa sih yang menjadi kesimpulan. Ya. Lalu kalau saya boleh bertanya, ya, apa yang bisa dipetik dari pelajaran hari ini? Ayo apa? Saya Pak, Ya. kita tidak boleh egois Pak. Oke. Terus? Saya Pak. Ya. Tidak boleh hidup eksklusif
eksklusif melainkan inklusif, yakni terbuka untuk sesama, Pak. Oke, lalu oke ya. Kita harus berbuat baik sesama dalam hidup harian kita, Pak. Oke, bagus semua ya. Jadi di sini adalah pelajaran yang kita petik pada hari ini adalah bagaimana kita itu bisa melaksanakan hidup yang baik. Hidup yang baik itu tidak merugikan orang lain dan bahkan harus berguna bagi orang lain. Ya, ini yang pelajaran yang kita petik hari ini, bahwa keterbukaan gereja itu membawa kita untuk hidup berbagi kasih dengan orang lain. Maka untuk besok minggu depan tolong kalian persiapkan, kalian baca dengan baik. Kita akan melanjutkan pelajaran minggu depan, yakni tentang sifat-sifat gereja. Ya, tolong itu dipersiapkan. Lalu untuk mengakhiri pertemuan pelajaran pada hari ini, ya, ayo siapa yang mau bikin doa? Siapa? Oke, silakan Mas. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberkati pembelajaran ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat berguna bagi kita semua. Amin. Bapak kami ada di surga, Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan belasan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi berilah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Selamat jalan sampai di rumah dan besok kita ketemu lagi. Terima kasih. Cut.